Bidan Anace Malawau, PKB Medis Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Penjelasan mengenai metode kontrasepsi jangka panjang. Macam-macam metode kontrasepsi jangka panjang. Pertama, implan. Kedua, IUD. Ketiga, tubektomi atau MOW. Keempat, vasektomi atau MOP. Apa itu implan? Implan alat kontrasepsi di bawah kulit atau AKBPK. Batangnya kecil yang berisikan hormon yang akan menghambat sperma untuk mencapai sel telur dan mencegah pelepasan telur. Cara pemasangannya membutuhkan keahlian khusus untuk memasang atau melepaskan implan yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Dapat digunakan selama 6 minggu pasca persalinan bila kontrasepsi lain tidak tersedia. Keuntungannya, tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Dapat digunakan jangka panjang sampai 3 tahun. Tidak mengganggu hubungan suami istri. Tidak mengganggu produksi ASI. Pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Keterbatasan. Ada kemungkinan mengalami perubahan pola haid, dapat menyebabkan penurunan maupun kenaikan berat badan, perlu pembedahan kecil pada waktu pemasangan dan pencabutan, tidak mencegah IMS dan HIV. IUD, apa itu IUD? Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Bentuknya kecil, elastis dari plastik berbentuk T yang dilapisi oleh tembaga dan diletakkan dalam rahim. Cara pemasangannya membutuhkan keahlian khusus untuk pemasangan atau melepaskan IUD. Digunakan segera setelah melahirkan atau pasca persalinan, 10 menit sampai 48 jam atau 4 minggu sampai 6 minggu setelah melahirkan. Dapat digunakan kapan saja selama tidak hamil. Keuntungannya, berefek jangka panjang, murah, cocok untuk ibu menyusui, pemeriksaan ulang sekali dalam setahun, kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Tidak ada yang perlu diingat setelah pemasangan IUD. Keterbatasannya, pemasangan dan pelepasan harus melalui pemeriksaan dalam. Klien tidak dapat mencabut sendiri, tidak dapat mencegah IMS dan HIV. Bertambah darah haid dan merasa sakit beberapa bulan pertama atau individualis. MOW atau metode operasi wanita. Apa itu MOW atau tubektomi? Kontrasepsi mantap bagi perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Dilakukan oleh tenaga ahli dengan mengikat atau memotong saluran telur, namun rahim masih tetap ada pada posisinya. Prosedur dikerjakan di rumah sakit yang tersedia fasilitas pelayanan atau emergensi, gawat darurat, dan dilakukan oleh tenaga dokter terlatih. Keuntungannya, metode kontrasepsi jangka panjang dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau kapanpun juga. Haid tetap terjadi tiap bulan. Keterbatasannya, rasa nyeri dapat terjadi beberapa hari setelah digunakan. Sulit untuk direkanisasi atau menyambung kembali saluran telur yang telah ditubektomi. Tidak mencegah IMS dan HIV. MOP atau metode operasi pria. Apa itu MOP atau vasektomi? Kontrasepsi mantap bagi pria yang tidak ingin memiliki anak lagi. Dilakukan oleh tenaga ahli dengan membuat sayatan kecil atau memotong saluran vas deferens atau saluran sperma, sedangkan testis atau buah sakar tetap di posisi. Membuat cairan semen atau air mani tidak mengandung sperma. Keempat, bukan kebiri. Prosedur dilakukan oleh dokter terlatih. Keuntungan,
Metode kontrasepsi jangka panjang tidak mengganggu libido, ereksi, dan ejakulasi. Keterbatasan, sulit untuk rekalisasi, menyambung kembali saluran vas deferens yang telah dipotong dan diikat. Tidak mencegah IMS dan HIV. Baru mencapai hasil optimal setelah 3 bulan 20 kali ejakulasi, sehingga pasangan harus menggunakan metode lain, antara lain adalah kondom, selama waktu tersebut. Tidak boleh bekerja berat selama 3 hari setelah tindakan. Ayo gunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Rencanakan kehamilan Anda, karena berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tapi ya, pemerintah negeri Laha menghimbau kepada semua masyarakat negeri Laha, metode kontrasepsi jangka panjang sangat tepat digunakan dalam mengatur jarak kelahiran anak karena dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama serta lebih aman dan efektif. Ayo gunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tokoh agama Dusun Air Sakula, Negeri Laha, Kota Maton, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Saya sangat menghimbau bagusnya metode kontrasepsi jangka panjang, sangat efektif dan sangat aman untuk menjaga kelahiran anak, serta lebih aman dan efektif. Ayo gunakan kontrasepsi jangka panjang, sangat baik dan sangat bagus untuk kelahiran anak, untuk menjaga jarak kelahiran. Demikian himbauan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Liturwala. Umur saya 38 tahun. Anak saya 3. Saya ikut KB Implan. Sejak kapan kita menggunakan alat kontrasepsi ini? Tahun lebih ini. Iya. Apa motivasinya ibu menggunakan kontrasepsi implan ini? Itu rasa nyaman. Tidak ada efek samping apa begitu. Tiap bulan kan beban untuk suntik. Jadi kesan keluar uang lagi, mendingan pergi implan biar 3 tahun begitu kan bagus. Saya pikir kalau mau pergi suntik, mau butuh dana lain, butuh uang, jadi alhamdulillah bisa sama-sama tiap bulan lagi buat beli apa begitu. Mungkin ada ajakan ibu untuk ibu-ibu yang lain menggunakan alat kontrasepsi. Iya, waktu itu ada keluarga, anak mantu, kakak ipar di sebelah juga ada ini ikut implan. Ada ajak itu, ada kakak lagi, semuanya ajak untuk implan. Ayo ikut KB perencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lili Suryati. Anak saya 3. Yang tua vakum, nomor 2 sesar, nomor 3 sesar. Jadi saya harus menggunakan alat kontrasepsi MOE. Sejak kapan ibu menggunakan alat kontrasepsi? 2010. Apa motivasi ibu menggunakan alat kontrasepsi? Karena itulah ya, melahirkan sesar, ngidam okname. Jadi sejak menggunakan alat kontrasepsi MOE ini, apa manfaat yang ibu rasakan? Ya kalau terlalu capek kadang agak perih, terus demam, tapi sekarang sedang terasa apa-apa. Dampak di awal pemasangan. Jadi setelah menggunakan alat kontrasepsi ini, apa ibu tidak merasa bagaimana lagi? Kadang-kadang aja kayak rasa
Tapi kemarin-kemarin periksa, sing ada gangguan dari kandungan. Cuman asam urat, ada ginjal sedikit. Tapi alhamdulillah Mungkin ada testimoni dari ibu untuk ibu-ibu yang lain agar menggunakan alat kontrasepsi, jenis ajakan menggunakan alat kontrasepsi. Iya, nanti saya sampaikan kalau mereka mau. Karena di sini juga baru-baru berapa orang ada berencana ikut keren. Kenalkan, nama saya Fionita Rena Kompesti, umur saya 23 tahun, jumlah anak 1 orang. Anak jenis kontrasepsi yang saya pakai IUD selama 5 tahun. Sejak kapan ibu menggunakan alat kontrasepsi IUD? Untuk saya pakai alat kontrasepsi yang saya pakai dari tahun 2016 pada bulan Oktober tanggal 10 Oktober 2016. Saat menggunakan alat kontrasepsi, apa ibu merasakan efek samping? Ya, pada saat pertama kali saya memakai alat kontrasepsi IUD, setelah pulang saya merasakan buang air kecil. Dari situ juga saya merasakan nyeri. Tapi setelah itu berapa? Setelah kurang lebih 3 hari 4 hari sudah nyaman karena sudah terbiasa dengan Mungkin ada pesan-pesan dari ibu untuk ibu-ibu yang lain agar menggunakan kontrasepsi. yang mungkin yang lebih baik alat kontrasepsi IUD karena lebih nyaman dan jangka waktunya juga bisa 5 tahun, ada juga yang sampai 8 tahun. Berencana itu keren. Nama Frederick Kailu, umur 49 tahun. Anak 4, cewek 3, laki 1. Jenis alat kontrasepsi yang digunakan. Untuk MOV Sejak kapan Bapak menggunakan? 2018. Apa motivasi Bapak menggunakan alat kontrasepsi MOP? Itu dari keinginan kita sendiri lah. Kan saya perlu dipaksa. Kan pribadi saya sendiri, saya ingin pakai untuk masa depan, buat istri, supaya jangan bisa berhasil lagi. Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah menggunakan alat kontrasepsi? Biasa-biasa saja, Tidak ada perubahan. tidak ada. Terus, mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada bapak-bapak yang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi MOP. Ayo bapak-bapak, mari kita pakai MOV. Rencana itu keren.